boleh hafal. Selamat malam, salam sejahtera buat Sobat KR53 ya. Senang sekali pada malam hari ini Nur bisa kembali menjumpai Anda masih di KR53 Kicau Rakyat 53 yang menyuarakan suara-suara yang mungkin belum tersuarakan. Nah, pada edisi hari ini tepatnya di hari Sabtu ya, di kalender yang ke-17 di bulan Desember ya, akhir-akhir penghujung tahun 2022 ya. Masih di suasana kemarin ya, kita memperingati hari AIDS internasional ya, sedunia ya. Nah, pada malam hari ini Ana sengaja ingin mengajak Sobat KR ya untuk membincang satu tema tentang HIV/AIDS. Apa itu? Ya, tentang stop stigma dan diskriminasi orang dengan HIV atau ODIV ya sekarang. Nah, pada malam hari ini sudah ada teman Nur ya di sini, sudah pakai merah-merah, padahal kita nggak janjian ya. Ini ada Mas Fuad Abdillah. Nah, ini sebagai apa nih ya, koordinator KDS JCC Plus. Oke, kelompok hubungan sebaya Jombang Care Center Plus. Iya. Selamat malam Bu, sehat. Oke, alhamdulillah. Selamat semua dulu teman seprofesi. Sekarang balik lagi di meja. Sependeritaan. Fuad sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat dan masih harus tetap fight melayani umat. Memberikan pelayanan terbaik. Kepala masih aman ya menampung. Insya Allah masih tercover. Insya Allah. Ya, buat pada malam hari ini kita akan bahas satu tema ya tentang HIV/AIDS, spesifiknya lebih ke teman-teman ODA yang selama ini mungkin lebih banyak merasakan stigma dan diskriminasi. Sebelum kita ngomong apa sih stigmanya dan bagaimana sih diskriminasi yang dialami di lapangan, kita pengen tahu dulu nih data teman-teman yang terinfeksi HIV di Kota Jombang, kota santri ini. Aku tekankan kota santri ini ada berapa Mas Fuad? Jombang beriman. Iya. Kotanya. Bersih dan nyaman. Data per Januari kemarin 2022 dan kebetulan database kita sudah berbasis online. Database kami sudah ada di angka 1049. Baru kemarin saya cek. 1049 itu baru yang terungkap. Betul, akumulasi. Iya. Betul. 1049 itu lintas gender, lintas profesi, lintas usia, lintas agama. Semuanya ada di kami. Tadi sebagian juga fotonya juga sudah saya share, saya tunjukkan Nur sendiri dan usia termuda 14 bulan. 14 bulan. 14 tahun. 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan itu ya. Pasti terinfeksi dari orang tuanya, nggak mungkin ya karena ini. Betul. Iya, 1049. Tentu itu boleh dibilang bukan angka yang kecil lah ya. Dan itu pun kalau kita bilang seperti fenomena gunung es yang itu hanya di permukaan dan pasti di belakang masih banyak ya. Nah, kalau Fuad sendiri yang melihat sejauh ini dari beberapa orang yang terinfeksi atau bagaimana sih respon dari masyarakat di sekitar, termasuk dari pemerintah untuk menangani teman-teman yang kebetulan terinfeksi HIV itu seperti apa? Alhamdulillahnya sebagian sudah melek, sudah teredukasi, tapi tidak sedikit juga yang masih belum mendapatkan informasi itu dengan baik dan benar. Khususnya orang-orang yang harusnya tidak melakukan itu justru itu yang melakukan.
Sekedar informasi juga, base camp kami, sekretariat kami ada di utara pom bensin Parimono, Jalan Hasyim Asari nomor 147 Jombang. Utara pom bensin Parimono pas. Jadi panjenengan semuanya kalau mau main, mau sowan silahkan sekretariat KDS CCC Plus. Kalau mau tanya-tanya bisa di boleh, konseling semuanya di situ, monggo. Karena sudah kita siapkan, kita desain hampir sama dengan kayak 53. Jadi ada spot-spot ruangan-ruangan khusus, ruangan administrasi, data, kemudian ruang konseling yang mereka nggak nyaman konseling di tempat terbuka, kita masuk di ruang konseling yang semuanya monggo silahkan kalau di situ untuk diketahui lebih dini. Terkait dengan stigma diskriminasi itu masih sangat tinggi. Justru yang melakukan seperti yang saya ceritakan ke Nur tadi bahwa yang orang tidak seharusnya melakukan itu, malah mereka yang melakukan itu. Yang itu tugas kita bersama, bukan hanya tugas kami. Kebetulan di Jombang sudah tidak ada KPA-nya, Komisi Penanggulangan AIDS. Kenapa tidak ada KPA, Fuad? Nah, itu bukan saya harusnya berteriak kencang, itu juga sampai ke Dinas Kesehatan yang bermitra ber-MOU dengan kita. Kita sudah ber-MOU dengan RSUD, kemudian dengan Dinas Kesehatan. Berarti saya juga bekerja sama dengan 34 puskesmas. Itu setiap tahun selalu update kerjasama MOU itu kita perbaharui. Ya, mungkin kita ingin tahu, jadi JCC Plus ini berada di bawah KDS, itu kelompok dukungan sebaya Jombang Cancer Plus. Kemudian yang mensupport implementing unitnya, kita berada atasan kita ada Yayasan Mahameru Surabaya. Oh, betul. Sementara mereka masih mendapatkan, kami masih dan Jombang ini menjadi wilayah intervensinya Yayasan Mahameru Spiritia. Jadi Spiritia Bali. Spiritia, betul. 5 pendamping kita sementara masih disupport. Bayangkan ketika sudah tidak mendapatkan support dan dukungan pendamping-pendamping ini, bagaimana hidupnya. Sedangkan mereka juga masih butuh untuk sejahtera dengan melayani umat 24 hours gitu, 24 jam setiap saat gitu. Sedangkan KPA-nya sudah nggak ada. Kami bukan hanya 5 capaian kami, dukungan psikososial, Oda on ARV, Oda yang sudah rutin ARV, Oda inisiasi ARV, Oda bagaimana dia yang ditemukan, yuk mulai berobat yuk, dan nggak sampai ngedrop. Kemudian LFU BART, bosan seperti yang ditanyakan tadi, bosan, jenuh, seumur hidup, ya kan? Stres. Akhirnya mereka mangkir itu istilahnya 1, 2 sampai 90 hari ke bawah. Itu di istilah 90 hari ke bawah itu istilahnya mangkir bahasa kami. Dia nggak mau konsumsi ARV. Betul. Kemudian kalau 90 plus 1 itu sudah di kategori LFU, lost follow up. Kita akan juga melakukan tracking begitu untuk mereka balik lagi pelayanan biar mereka nggak ngedrop. Sampai notifikasi pasangan. Notifikasi pasangan diantaranya bukan hanya Nur dengan beliaunya pasangan, tapi juga ibu dengan anak. Karena itu kalau nggak ditemu tidak relate, jadinya kayak kasus yang tadi saya ceritakan ke Nur tadi, nular ke anaknya 14 bulan positif, sudah muncul di ibunya. Tapi itu juga mungkin jadi pertanyaan ya, mungkin kalau para pemangku kebijakan ya, terutama Bupati atau Wakil Bupati kalau mendengar angka kasus HIV di Jombang itu sudah cukup banyak ya, kurang banyak. Nah, mungkin kita pertanyakan kenapa tidak ada KPA, atau mungkin kenapa mungkin JCC yang dinaungi oleh pemerintah daerah sendiri, kenapa kok tidak ada? Sementara ini alhamdulillah kita disupport banget sama Dinas Kesehatan. Jadi teman-teman kami dari 1049 yang masih positif, yang mereka masih belum meninggal, mereka belum rujuk keluar, mereka pengobatannya gratis di 23 PDP perawatan dan pengobatan. 34 puskesmas ini masih belum semuanya PDP perawatan dan pengobatan. Untuk tes mereka bisa, tapi untuk perawatan dan pengobatan masih belum. Hanya 23 puskesmas yang bisa untuk di seluruh kota Jombang. Di Kabupaten Jombang. Salah satu 24-nya RSUD pasti. Itu alhamdulillah obatnya gratis, tapi khusus yang di RSUD masih membeli loket. Oh, yang kemarin ya. Sedangkan betul 40.000 per orang, sedangkan yang positif bapak ibu 2 anak. Apalagi kondisi baru bangkit dari corona ini ya. Betul, dia hanya jualan pedagang es dan lain sebagainya. Bayangkan 180.000 setiap bulan. Itu yang minimal kami tidak minta dikhususkan teman-teman kami ini, tapi minimal khusus orang yang dengan HIV positif dan mereka patuh dengan iya. nutrisi. Alhamdulillahnya juga
mendapatkan support. Terima kasih teman-teman dari Dinas Kesehatan. Nutrisi susu, jadi ada susu merek tertentu, mereka mendapatkan itu. Tapi sebenarnya bukan hanya susu itu aja, tapi sebenarnya kacang hijau, telur, makan susu dapat tapi nggak bisa makan gimana? Nah, itu yang kami ingin terus terima kasih untuk Dinas Kesehatan, tapi yang alhamdulillah kami tidak berhenti di situ. Kami bekerja sama dengan company-company perusahaan yang memiliki dana CSR, itu yang mereka punya empati lebih dengan kami, dengan teman-teman Gus Durian misalkan, mereka support sayur-sayuran beberapa waktu yang lalu kami juga distribusikan untuk teman-teman kami untuk keluarga besar. Ya, kalau di lapangan ya kita kan ngomongnya stigma. Betul. Kalau setahu aku ya, sejauh yang aku lihat, HIV/AIDS ini atau masih penyakit dibilang ini penyakit karena azab, ini penyakit karena orang-orang berperilaku nggak benar. Itu stigma yang terjadi. Nah, gimana yang dialami teman-teman JCC ini? Nur, pernah saya diundang menjadi pemateri di salah satu kampus yang berbasic religi, pondok pesantren dan kesehatan, ilmu kesehatan. Saya awal masih belum bercerita panjang HIV itu apa, AIDS itu apa, menularnya bagaimana, ISS, kemudian belum sampai ke sana. Tak tanya, begitu mendengar kata HIV AIDS, apa yang ada di otaknya teman-teman semuanya? Mahasiswa, penyakit laknat, penyakit hina, penyakit dan lain sebagainya. Oke, kalau mungkin itu dilabelkan kepada mereka-mereka yang beresiko, mungkin saya tidak akan marah-marah. Beresiko tinggi ya. Beresiko tinggi. Tapi anak-anak yang tadi contohnya salah apa? Sedangkan ibu rumah tangga pun juga tinggi contoh ini. Yang ada salah satu bunyai dan pak yainya yang positif. Saya tidak bisa sebutkan terkait konfidensialitasnya juga positif gitu loh. Bunyainya tidak kemana-mana, dia ditulari dari suaminya, suami sudah ngedrop positif. Fair nggak sih? Mereka nggak kemana-mana, nggak bendino, pisantri dan lain sebagainya, tidak positif. Belum lagi yang anak-anak yang berbasis di bawah naungan religi, entah itu kampus, entah itu sekolah, madrasah aliyah. Di Jombang, madrasah aliyah negeri ya, di negeri ada 10 yang ada di Jombang. Itu tidak sedikit yang menjadi bagian dari kami. Mereka belum berusia 17 tahun, belum memiliki NIK nomor induk kependudukan, tapi mereka sudah memiliki Reknas, Register Nasional. Mereka sudah positif ketika mengakses pelayanan, mereka pakai seragam. Yang itu fakta di lapangan gitu loh. Artinya orang yang masih menutup mata bahwasanya HIV itu hanya penyakit-penyakit orang yang nggak benar itu harus mulai mengubah mainstream. Sereligi apapun Anda, kalau Anda tidak paham penularan hanya melalui media, cairan darah, cairan kelamin, ASI. Nur pun sebenarnya juga beresiko, kan juga melakukan hubungan seks dengan pasangan, dengan pasangan entah tidak tahu, dan tidak setiap hari panjenengan dengan pasangan. Panjenengannya aku gak tahu besok apa lah kan bujuku misalnya, tapi bagaimana dengan pasangan kita? Kan begitu. Kan berinteraksi dengan cairan kelamin, juga darah, walaupun tidak berasi. Ketika sudah berinteraksi itu sebenarnya semuanya beresiko, asal mereka berani tes apa enggak. Kan begitu. Makanya sekarang kebijakan dari alhamdulillah Dinas Kesehatan, catin calon pengantin, kemudian orang yang TB HIV, kemudian bumil itu juga di screening 3 huruf. Dan temuan bumil ada kurang lebih 30 orang bumil sampai kita bikinkan grup sendiri yang mereka positif bumil. Paling mereka melakukan VCT atau temuan karena di tes screening. Kemudian konselingnya alhamdulillahnya dari layanan, dari kami pendamping dan lain sebagainya, notifikasi pasangan otomatis pasangannya negatif. Laki-lakinya. Bayangkan ketika tidak terdampingi pasti divorce, pasti bercerai, ditinggalkan dalam kondisi hamil. Ya nggak sih? Apapun perilaku dengan orang terdahulu dan itu urusannya dia. Nggak sampai divorce, malah yang mengakseskan obat adalah pasangannya. Iya, bujumu sehat kak, suaminya. Suaminya yang ini ya. Yang mengakseskan obat di layanan. Itu temuan kami di lapangan. Entah dia mendapatkan pressure dari mungkin mantan pacarnya, balik lagi 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Sekarang kan dia mau tidak mau akhirnya dia melayani. Bisa nggak tahu. Artinya siapapun beresiko. Betul, ketika dengan dia cairan. Iya. Akan lebih aman kalau kita
mengetahui informasinya, dan yang kedua tidak melakukan perilaku yang memicu kita berisiko tinggi ya. Apa itu? Kita udah tahu ya. Nah, kalau yang menurut Fuad saat ini masih menjadi PR di Kabupaten Jombang, misalnya di tingkat ini ya, menurutku masyarakat atau anak-anak remaja, anak-anak belia itu kita bilang berisiko, bisa berisiko menjadi sasaran penting untuk edukasi yang pertama. Kemudian apalagi perilaku seks, kalau aku melihat usia itu udah mulai usia SD, SMP, nah itu udah mulai paham tentang hal itu. Ada sasaran. Betul, karena efek daring, pandemi dan lain sebagainya, mereka daring di rumah, mereka yang dirasa aman hanya pakai handphone, tapi setelah mereka daring, jadi berapa jam sih mereka kuatin? Setelah itu mereka buka aplikasi-aplikasi atau konten-konten yang mohon maaf tidak terpantau oleh orang-orang yang support mungkin ibunya kerja atau dan lain sebagainya, orang-orang dekatnya, akhirnya perilakunya beresiko, angkanya naik, itu data bagi Inkes. Dan dirasa mungkin orang-orang yang di layanan pun merasa bahwa ini fokusnya di COVID. Setelah COVID reda, HIV ini sing dhuwur karena agak sedikit dirasa nggak seksi isu ini. Padahal nggak bakal mati, nggak bakal entek gitu. Ya COVID oke, tapi bukan hanya itu. Yuk bareng-bareng berjalan beriringan kan lebih enak. Fokusnya terlalu terfokus betul, sehingga isu HIV ini agak sedikit turun begitu. Angka kekerasan juga naik loh. Nah. Karena mungkin ada banyak orang-orang yang di PHK sehingga KDRT meningkat. Ya kan, orang yang biasanya bekerja mungkin jarang ketemu, tiba-tiba sering ketemu, akhirnya yang jarang bertengkar jadi bertengkar gitu kan. Kurang, kesehatan mental dia bisa berinteraksi. Tadi saja diterangkan juga dengan Nur, itu sangat disayangkan dan ini bukan menjadi PR kami saja, tapi ayo kita bareng-bareng. Apalagi sekarang sudah nggak ada KPA, semuanya tuh plebeknya di KDS JCC Plus, dan alhamdulillah kami masih diberikan kekuatan, power oleh Tuhan untuk terus membersamai mereka menangani kasus-kasus ini. Kalau ini contoh kasus di lapangan, mereka yang mengalami diskriminasi seperti apa? Diskriminasi beberapa waktu yang lalu, karena kenapa mereka mendapatkan itu? Karena mereka tidak mendapatkan informasi yang jelas. Orang-orang di sekitarnya, entah itu layanan, entah nakeskah, atau mungkin orang-orang terdekatnya. Contoh beberapa waktu yang lalu kasus Jogoroto itu anak 2 tahun yang tadi saya fotonya sudah saya tunjukkan ke Nur, itu 2 tahun bapak ibunya positif dari kabupaten kota lain, ketulungan dari ngedrop karena kondisinya saya coba meninggal, dia dirawat oleh keluarganya yang lain, kemudian diketahui gizi buruk, dermatitis full dan lain sebagainya, ngandang rawat inap MLS di layanan kesehatan. Awal begitu dibuka statusnya oleh dokter kami, dokter Hardini, politisi RSUD dan pendamping kami Makul waktu itu Maulana, itu langsung secara otomatis mereka menarik diri karena tidak mendapatkan informasi yang jelas. Maksudnya masyarakat di sekitarnya? Bukan, buliknya sih ngomong waktu itu masih di layanan, kan bukan buka aslinya otomatis di layanan. Itu langsung menarik diri wedi. Tapi kita edukasi langsung sampai saya turun ke rumahnya, ketemu dengan Pak Linya, saya edukasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah baik-baik aja, sudah support dan mengeluh dan lain sebagainya, baik-baik aja gitu. Jadi kebanyakan masyarakat awam ini merasa takut atau menjauh atau melakukan diskriminasi. Betul, karena kurangnya edukasi gitu ya. Ayo, makanya saya senang banget ketika diundang Nur di KR53 ini. Ayo, ini juga salah satu media dari kami. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Mungkin teman-teman penonton yang ada di rumah itu, ayo bareng-bareng bersama kita. Ya teman-teman di rumah ya, mungkin yang mau ngasih komen atau mungkin mengalami atau pernah tetangganya ada yang terinfeksi atau apa, tolong jangan dijauhi ya. Mungkin penyakitnya boleh dijauhi tapi jangan orangnya ya. Jangan orangnya. Ya, karena kebanyakan ada temanku kemarin juga ada di Banten, memang kebanyakan mereka drop itu karena diskriminasi dari masyarakat sekitar. Betul. Yang kami itu wilayah, mohon maaf, masih wilayah Jombang Kota. Bapak ibunya positif, suaminya sudah meninggal. Dia tinggal dengan ibunya. Anaknya dites notifikasi pasangan negatif. Nah, anaknya negatif ya.
dia pujian Allahumma sholli sholatan di musola nggak boleh. Siapa yang pujian? Orang di sekitarnya. Enggak yang pujian yang anaknya. Padahal Ohida, orang hidup dengan iya, ibunya. Ohida. Kita sudah negatif gitu loh. Ohida mau dikeluarkan dari sekolah negeri Jombang. Padahal hanya ibunya yang positif dan sudah sehat, hanya tinggal ada virusnya di dalam tubuhnya gitu. Akhirnya mendatangkan perilaku yang begitu. Akhirnya kami turun, tidak sampai dikeluarkan di sekolah, alhamdulillah lingkungannya sudah bisa menerima. Kita turun waktu itu malam-malam ya, kita ke balai desa ya. Kemudian ibunya masih mendapatkan stigma itu, ketakutan berlebih itu. Balik lagi psikisnya ya. Iya. Makanya ayo dirangkul bareng-bareng orang dengan HIV positif. Iya. Contoh di lapangan. Nah, ini fakta gitu loh. Terlalu banyak ini ya. Ternyata di lapangan ini beraneka ragam dan mungkin tadi kalau tadi Fuad ngomong ada ARV itu adalah ini ya proses pengobatan ya yang dilakukan oleh teman-teman orang dengan HIV/AIDS ini, dan itu harus dikonsumsi seumur hidup. Tepat waktu, tepat dosis, dan tepat cara minum. Tapi benar ya kalau ada yang bilang HIV/AIDS itu tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan. Mereka hanya bertahan ya, menekan virusnya biar tidak berkembang, tidak memakan CD4. Sistem imunnya. Ya, jadi itu tentaranya ya. Istilahnya. Jadi HIV/AIDS hanya bisa virusnya hanya bisa ditekan ya, supaya tidak karena kalau dia tidak mengkonsumsi ARV itu semakin banyak bergeliat, betul. Dan memenuhi sel-sel tubuhnya ya. Betul, dan itu fakta di lapangan mereka yang LFU, loss follow up, mereka tidak patuh dan lain sebagainya, mereka menolak ARV. Padahal sudah kita tracking, kita edukasi dan sebagainya, tetap menolak. Yowis, pilihan ada di kamu karena nggak mau. Ini enggak, ibunya yang muncul otomatis. Kalau ibunya positif, ada kemungkinan anaknya negatif. Kemungkinan. Dan kami yang ibunya positif, dia sudah terpantau ARV-nya, viral load-nya. Viral load itu untuk melihat jumlah virus di dalam tubuhnya itu sudah bagus, sudah tersupresi, sudah tertekan, dan lahir proses persalinannya harus sesar dan harus tidak sesar boleh, ya, harus sesar dan tidak boleh diasi. Insya Allah bayinya negatif. Nah, jadi kalau pasangan ya, misalnya ada pasangan yang sama-sama positif HIV. Ada kemungkinan anaknya itu negatif. Mungkin, asalkan dia patuh dan dia terpantau oleh pihak kesehatan dan juga kami PMTCT kalau nggak salah programnya. Betul. Tapi kalau dikasih ASI sudah pasti dia akan beresiko. Sebenarnya ASI-nya pun sebenarnya ini masih diobservasi oleh beliau-beliau. Tapi kan otomatis mohon maaf di puting susu ibunya itu kan biasanya ada perlukaan gigi. Iya, sedangkan anak imunnya juga mungkin kadang-kadang muncul sariawan, gumo dan lain sebagainya. Kan ada ESSE, ada exit, kemudian ada survive itu virusnya hidup, kemudian sufficient mencukupi virusnya, dan enter ada jalan masuk. Kalau 4 ini tidak tercapai, misalkan hanya ESS stop kalau ini, ya nggak bakal bisa nular. Selain 3 media tadi ya, darah, cairan kelamin, dan ASI. Selain itu juga ESSE, exit, keluar virusnya itu entah melalui darah atau cairan kelamin atau ASI, atau mungkin survive, virusnya hidup, kemudian sufficient mencukupi, dan enak ada jalan masuk. Ketika itu tidak akan berbeda dengan corona, penyakit infeksius yang lain. Nah itu ya buat sahabat karya. Jadi kalau Anda bertemu dengan Odif ya, Anda berjabat tangan, Anda berbicara seperti ini, berganti peralatan sholat atau peralatan cipika-cipiki, itu tidak akan tertular, tidak akan menularkan, tidak akan serta-merta. Buktinya banyak teman-teman yang negatif kemudian berproses bersama di basecamp kami, contohnya Susi Indraswari juga sering di sini, kemarin tes juga negatif. Iya, setiap hari kumpulin ya teman-teman di KDS, berprosesnya bersama, mendampingi, mengoni anak-anak. Kalau informasinya udah cukup dipahami, mungkin mereka udah nggak takut lagi. Betul. Justru mereka yang setengah-setengah kayak kerungu-kerungu itu yang kemudian tidak segera mencari tahu. Atau justru suku penyakit terus apa itu bahaya, justru mereka akan berisiko ya karena tidak tahu. Kebetulan kemarin di hari AIDS dunia kami di Pasar Barongan kan narasumber kami di unit
di talk show-nya ada beliau, Bu Wiwin Sumrambah, Wakil Bupati, istri dari Bapak Sumrambah. Itu juga langsung saya todong waktu itu di forum untuk tes, beliaunya mau untuk tes, sudah di kota konseling dan lain sebagainya. Alhamdulillah negatif sebagai role modelnya, beliaunya negatif. Kepala Desa Gambiran waktu itu juga saya dorong, Pak, semuanya beresiko. Jangan bikin tes, yuk. Mau tes sudah kita konseling, negatif. Susi Indraswari tak todong juga tes, alhamdulillah negatif. Kenapa beliau-beliau yang di atas untuk menunjukkan bahwa mereka loh nggak takut untuk tes gitu loh. Beliau-beliau pejabat-pejabat loh nggak masalah. Kalaupun untuk bilang dari ada positifnya jangan khawatir, akan pantau dan terdampingi kami kok. Dan konfidensialitasnya tidak akan mungkin juga saya ungkap kalau misalkan beliau positif gitu loh. Tapi nyatanya mereka negatif karena tidak beresiko. Karena kan VCT ada apa namanya harus konseling, prioritas dan postesnya ada. Dan kerahasiaannya, konfidensialitasnya masih terjaga. Jangan khawatir. Aman ya. Kepala bidang kami ada, perawat ada, dokter ada, Jombang. Ustadz ada, yai ada, santri ada, semuanya ada. Mahasiswa ada, pelajar sekolah, oke. Dan itu bukan menjadi PR kita saja. Ayo teman-teman. Dan semakin dini teman-teman melakukan tes, akan semakin tahu. Itu dia. Betul. Dan semakin bisa ditangani tidak sampai ke drop gitu ya. Nah itu yang menjadi notice highlight ya. Iya. Nah ngomong-ngomong kalau ke depan ini ya, apa sih yang jadi plan teman-teman JCC yang akan dilakukan atau yang aku punya ini misi ini yang sebenarnya masih belum tercapai dan langkah-langkah ini harus segera dilakukan. Harapan kami sudah nggak ada KPK, komisi penanggulangan AIDS sudah nggak ada. Rumah singgah kami semuanya hanya di base camp kami di KDS JCC Plus yang itu berbayar, ngontraknya dari mana bayaran mereka kita jalui berapa rupiah kontrak sampai bayar juga dan sebagainya. Ketika pandemi sudah nggak ada, sedangkan di kami mohon maaf, terima kasih teman-teman layanan kesehatan yang memberikan support dan dukungan untuk keluarga besar kami. Tapi mereka tidak tuntas di situ. Kadang mereka juga nggak nyaman, mohon maaf. Mereka lebih nyamannya tuntasnya ada di kami. Ada beberapa dampingan kami itu yang kadang-kadang sampai recovery 4 hari kemarin ya dari wilayah Megaluh itu juga dibesarkan kami. Bayang rumah singgah kaono ini terus piye. Sedangkan kami 2 anak sudah kita taruh di Lentera, Solo. Saya mimpi besar saya punya rumah singgah yang itu tidak berbayar, gratis dan disupport oleh siapapun itu. Untuk rumah singgah kami yang kami gak mikir biaya untuk sewa gitu, kontrak itu gak ono, kita hanya mikir ya nutrisi daging kali nambah lagi, itu aja. Kami ada rumah singgah berteduh kami selain dilayani. Jadi kalau pemerintah mungkin ya kalau mendengar ini ada perwakilan pemerintah mungkin mulai memikirkan, mulai dianggarkan ya, karena ini bukan apa ya, karena ini adalah umat Jombang sendiri. Kalau tidak bareng-bareng disokong, mungkin akan semakin banyak dan semakin tidak tertangani gitu dan ya. Dan itu tidak hanya bisa kami saja, keluarga besar KDS JCC Plus, tapi rosi kekuatannya kita, sapi rosi kekuatan Nur, sapi rosi sopo si Fuad, sopo si Susi, sopo si Ceces. Tapi hayu bareng-bareng, apalagi pemangku kebijakan stakeholder berikan kami sudah matur nuwun kasih ruang lebih ruang lagi, bukan untuk eksklusif tapi lebih lagi. Mungkin juga yang mendengarkan betul. Siapa tahu ada donatur boleh langsung menghubungi Mbak Nur, boleh bisa menghubungi kami. Iya, jadi donatur yang individual juga boleh. Boleh, betul. Atau mungkin ada perusahaan apa lokal betul, yang ada di Jombang. CSR boleh. Ada Siapa beberapa CSR yang sudah memberikan support yang tadi sudah saya juga. Artinya siapapun support dari Anda itu akan sangat bermanfaat buat berarti. sekian ini ya. Betul. Tentu bukan untuk teman-teman JCC, betul. tapi justru untuk teman-teman ODIV ini yang perlu betul support supaya mereka bisa bertahan dan bisa melanjutkan hidup secara normal tentu harapannya ya. Betul. Nah yang terakhir pesan apa yang ingin Fuad sampaikan kepada masyarakat secara umum nih? Secara umum, jangan ada stigma dan diskriminasi. Jauhi virusnya, jangan orangnya, mereka tetap bisa bermanfaat, mereka tetap bisa berdaya, berkarya, dan rangkul mereka tidak perlu dikasihani, mereka hanya perlu kasih dan sayang untuk mereka terus menjalani hidup dan meraih mimpi mereka.
Itu saja. Oke. Teman-teman kita semuanya ya. Terima kasih Fuad sudah sharing bersama kita. Siap. Dan salam untuk teman-teman Siap, ya. siap. Teman-teman Oda harus tetap semangat. Tetap berjuang. Betul. Yakin ya bahwasanya kita tidak tahu takdir, kita tidak tahu Betul. meninggal itu kapan. Betul. Yang sehat pun bisa meninggal tanpa sebab. Jadi harus tetap yakin, harus tetap optimis. Jangan ragu untuk melakukan visit, apalagi kalau Anda berisiko akan lebih baik kalau diketahui lebih dini daripada sudah terlambat. Siap untuk menanti. Oke, siap. Terima kasih semuanya dan Terima kita kasih. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.